Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindiawan Ardiansyah dengan NIM 1123110065 dengan prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan memberikan tutorial shortcut simple pada Microsoft Word. Ya. Yang pertama kita mulai dengan Ctrl A. Ctrl A kita gunakan untuk memilih semua teks yang ada. Misal seperti ini. Nah, ini gunanya Ctrl A untuk memilih teks semuanya. Selanjutnya Ctrl B. Ctrl B kita gunakan untuk menebalkan huruf. Misal kita pilih huruf yang kita inginkan, habis itu kita pencet Ctrl B. Nah, huruf yang kita pilih akan menjadi lebih tebal. Selanjutnya Ctrl C. Ctrl C kita gunakan untuk menyalin huruf yang kita inginkan. Misal ini Ctrl C. Selanjutnya terus Ctrl V. Nah, huruf yang kita inginkan akan tersalin. Selanjutnya Ctrl D. Ctrl D kita gunakan untuk membuka pilihan font yang kita inginkan. Misal font ini yang kita inginkan. Terus kita pilih Ctrl D. Nah, kita pilih font yang kita inginkan. Misal saya ingin font Nah, font ini. Nah, otomatis fontnya akan terganti. Selanjutnya Ctrl E. Ctrl E membuat tulisan menjadi rata tengah. Kita pilih, terus kita pencet Ctrl E. Nah, ini membuat tulisan menjadi rata tengah. Selanjutnya kita ke Ctrl F. Ctrl F kita gunakan untuk mencari kata di sebuah dokumen yang kita inginkan. Misal Ctrl F. Nah, misal kata yang kita inginkan adalah kita cari kata laptop. Nah, belum kita ya. Kata laptop. Nah, otomatis yang kata laptop akan berwarna kuning di dokumen. Oke. Selanjutnya Ctrl G. Ctrl G kita gunakan untuk pindah. Misal kemudian page ini go to Word. Saya kan sedang berada di halaman 1 dan saya ingin pergi ke halaman 3. Kita klik 3 di sini. Di situ kita pilih go to. Nah, saya berada di halaman 3. Selanjutnya Ctrl H. Nah, Ctrl H kita gunakan untuk mengganti kata yang kita inginkan atau mereplace. Misal kata laptop pada teks dokumen ini saya ganti ke kata wafer. Nah, kita pilih finish, terus replace all. Nah, otomatis semua kata laptop di sini akan berubah menjadi kata wafer. Nah, untuk menggantinya, misal kata wafer kita ganti ke laptop lagi. Kita pilih finish, habis itu ke refresh all. Nah, bentar. Yes. Oke. Nah, semua kata wafer tadi sudah berganti ke kata laptop. Selanjutnya kita ke Ctrl I. Nah, Ctrl I kita gunakan untuk memiringkan teks yang kita inginkan atau tulisan. Misal saya pencet Ctrl I. Nah, kata laptop ini dia lebih ke miring, menjadi miring. Selanjutnya Ctrl J. Ctrl J membuat rata kanan kiri. Ini kan rata tengah. Terus kita pencet Ctrl J. Nah, jadi rata kanan kiri. Selanjutnya Ctrl K. Ctrl K kita gunakan untuk menyisipkan hyperlink. Misal kata yang kita inginkan, terus kita pencet Ctrl K. Nah, teman-teman tinggal ibaratnya pindah ke sini untuk menyisipkan linknya. Selanjutnya Ctrl L. Ctrl L kita gunakan untuk membuat tulisan menjadi rata kiri. Tulisan ini kan sedang rata kanan kiri. Kita pilih, habis itu kita pencet Ctrl L. Nah, otomatis tulisannya menjadi semua kontrol kiri. Rata kiri. Selanjutnya Ctrl M. Ctrl L kita gunakan untuk indentasi paragraf. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan untuk manualnya. Nah, untuk gampangnya kita pencet Ctrl M. Nah, otomatis paragrafnya akan menjorok ke kanan. Selanjutnya Ctrl N. Nah, Ctrl N ini kita untuk membuka jendela baru. Misal jendela barunya Word ini kan kita sedang membuat Word yang lama. Kita ingin membuka jendela yang baru. Kita tinggal pencet Ctrl N. Nah, otomatis. Nah, ini
berpindah. Ya, Ctrl O. Ctrl O itu digunakan untuk membuka dokumen yang sudah ada. Contohnya seperti ini, kita pencet Ctrl O. Nah, ini dokumen-dokumen yang telah kita buat dan kita bisa membukanya dengan cepat dengan cara Ctrl O. Selanjutnya Ctrl P. Ctrl P digunakan kita untuk mencetak dokumen dengan lebih cepat daripada teman-teman membuka file terus ke print. Lebih cepatnya, teman-teman bisa dengan shortcut Ctrl P. Nah, otomatis langsung ke menu print untuk mencetak. Selanjutnya Ctrl key. Ctrl key digunakan untuk menghapus performatan paragraf. Nah, tadi kan kita Ctrl M seperti ini. Nah, Ctrl key digunakan untuk mengembalikannya. Ini Ctrl M, ini Ctrl key. Nah, oke, kita lanjutkan ke Ctrl R. Ctrl R untuk membuat tulisan menjadi rata kanan. Kita blok semua teksnya. Di situ kita pencet Ctrl R. Nah, ini tulisan ini semuanya menjadi rata kanan. Nah, kan Ctrl J. Ini Ctrl R. Nah, selanjutnya kita ke Ctrl S. Ctrl S digunakan untuk menyimpan dokumen teman-teman. Misal nih, teman-teman sudah membuat dokumennya dan ingin menyimpannya. Nah, udah, teman-teman ingin disimpan di mana folder yang teman-teman inginkan dan bisa menyimpannya. Selanjutnya Ctrl T. Nah, Ctrl T ini digunakan untuk indentasi gantung. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dari baris nomor 2 itu akan menjorok ke kanan dan dari sini akan tetap diam. Itu gunanya untuk Ctrl T. Selanjutnya Ctrl U. Ctrl U digunakan untuk menggarisbawahi sebuah kata atau tulisan. Misalnya seperti ini. Teman-teman ingin membuat tulisan ini menjadi ada garis bawahnya. Kita pencet, kita blok tulisannya yang kita inginkan, terus kita pencet Ctrl U. Nah, tulisannya seperti ini. Atau kita bisa pencet di sini. Nah, ini Ctrl U lebih cepatnya, atau bisa pencet di sebelah font ini. Selanjutnya Ctrl V. Nah, seperti tadi, Ctrl V itu untuk menempelkan teks yang sudah kita copy. Nah, tadi kan kita misal kita ingin mengcopy kata-kata ini dengan cara Ctrl C. Nah, jika ingin menempatkannya di sini atau menempelkannya di sini, kita pencet Ctrl V. Nah, seperti itu. Selanjutnya Ctrl W. Ctrl W digunakan untuk membuka jendela baru. Nah, bukan teman-teman, maaf. Ctrl W digunakan untuk menutup jendela. Lebih cepatnya seperti teman-teman ingin langsung keluar. Nah, seperti ini. Daripada ingin teman-teman menggeserkan kursornya, lebih cepatnya teman-teman langsung pencet Ctrl W saja dan otomatis akan keluar. Selanjutnya Ctrl X. Nah, berbeda dengan Ctrl C. Jika Ctrl C adalah untuk mengcopy sebuah tulisan, sedangkan Ctrl X itu untuk memotong bagian dokumen. Contohnya seperti ini. Nah, kita pencet Ctrl X. Nah, dokumennya kok hilang? Iya, karena kita ingin memindahkannya. Habis Ctrl X, habis itu kita pencet Ctrl V untuk menempelkannya. Nah, berbeda. Jika Ctrl C itu untuk mengopinya, jika Ctrl X itu untuk memindahkannya. Selanjutnya kita ke Ctrl Y. Ctrl Y itu digunakan untuk membatalkan langkah undo. Nah, sebelum ke Ctrl Y, kita ke Ctrl Z dulu. Misal nih, teman-teman mengetikkan sebuah kata. Nah,
Teman-teman pencet ingin menghapusnya. Aduh, tadi kok tulisannya hilang, ingin mengembalikannya. Teman-teman tinggal pencet Ctrl Z. Nah, tulisannya akan kembali lagi. Lah, untuk menghapusnya lagi berarti teman-teman pencet Ctrl Y. Nah, itu untuk menghilangkannya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.